الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mahmudullah jalla jalaluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa nada'a li masalihil ummah falamma da'a wa Saya minta tadi baca dulu doa Quran ya. Irhamna bil Quran, karena kita akan membahas ayat Quran. Ya. Kita bahas satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bapak Ibu, kita akan membahas surah Az-Zumar ayat 18. Intinya surah Az-Zumar ayat 18 ini ada satu indikator untuk 3 predikat. Ya. Pertama, predikat kehambaan, yaitu sebagai hamba Allah. Yang kedua, predikat keistiqomahan, yaitu yang konsisten di dalam hidayah Allah. Dan yang ketiga, predikat kecendekiaan, yaitu apa yang disebut dengan ulul albab. Bapak Ibu hamba Allah bukan? Atau sekurang-kurangnya ingin disebut sebagai hamba Allah. Dan ini harus kuat keinginan itu. Ya. Karena kehambaan kita di sisi Allah itu tergantung kekuatan keinginan kita. Ya. Kita ini harus punya hirsun, ya. Keinginan kuat untuk disebut atau mendapat predikat sebagai hamba Allah. Nah, kan kita sholat untuk menjadi hamba Allah. Kita berpuasa supaya mendapatkan predikat sebagai hamba Allah terus. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi hamba Allah itu kriterianya banyak, ya, banyak sekali. Nah, dalam Al-Furqan saja untuk menjadi hamba Allah itu ada 13 kriteria. Berapa? Ada 13. Ingat ayatnya Al-Furqan. Wa ibadur rahman itu, ya. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu yang pertama misalnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang kalau berjalan di muka bumi itu elegan, ya. Jadi penuh kerendahan hati. Jadi berjalannya itu tidak petantang-petenteng, ya. Tidak sok terlente, sok gagah, apalagi dengan berbalut kesombongan, ya. Asaing pangakangna, gitu. Nah, hamba Allah itu berjalannya itu seperti itu. Dan itu ada 12 kriteria lain, ya. Yang mungkin itu kalau kita usahakan satu persatu perlu waktu lama. Nah, di Az-Zumar ayat 18 ini hanya satu indikator untuk menjadi hamba Allah itu, yaitu apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Apa artinya? Bu? Alladzina, yaitu orang-orang yattabi'una, yang mengikuti, yastami'una, yang menyimak, yang mendengarkan baik-baik al-qawla, segala jenis perkataan, baik itu khutbah, ceramah, seminar, diskusi, perkuliahan, pembelajaran,
Apa saja, termasuk berita, ya, info-info. Itu disimak baik-baik. Ya. Nah, setelah itu fayattabi'una ahsan. Kemudian diikuti yang terbaik dari yang dipahami, dari apa yang didengarkan. Misalnya informasi yang terdengar ada 3. 1 terbaik 1, 2 terbaik 2, 3 terbaik 3. Nah, diambil yang nomor 1, yang terbaik. Ya. Jadi informasi yang terbaik itu yang seperti apa? Yang paling jelas, yang paling benar, yang paling singkat padat, yaitu qaulan sadida. Ya. Perkataan yang singkat padat, tidak ada bumbu-bumbu dusta, tidak ada tambahan, tidak ada embel-embel, ya, tidak ada pengembangan yang tidak perlu, tidak ada rekayasa. Ya. Singkat, padat, tepat. Itu terjemahan dari sadid pakai sin kecil. Ya. Qaulan sadida. Nah, jadi yang dipilih yang terbaik. Ya. Mungkin saja ada informasi ini berapa, ya banyak, tapi dia pilih yang menurut kita paling benar. Bagaimana kita tahu ini yang paling benar, yang paling bagus? Maka kita simak baik-baik. Ya. Jadi ini ada tabligh sekarang, ada ceramah ini. Yastami'una al-qaula. Istama itu menggunakan wazan ifta'ala. Sama dengan takwa, yaitu pakai wazan ifta'ala. Artinya apa? Ada kesungguhan, ada keseriusan, ada keinginan kuat untuk memahami apa yang didengar. Nah, itu istima. Ya. Istima. Jadi bukan hanya sami'ah. Kalau sami'ah itu hanya mendengar. Tapi kalau istima itu, istama'ah itu mendengarkan. Ya. Jadi dia himpun seluruh konsentrasinya, penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, perasaannya, dipusatkan pada sumber informasi, dipusatkan pada sumber suara. Lalu kita simak baik-baik. Nah, itu namanya yastami'una. Nah, kalau Bapak Ibu sudah begitu, itu sudah hamba Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu datang ke pengajian ini, menyimak baik-baik, keinginan kuat untuk paham apa yang disampaikan, ya. Tuduh ditepis, ya, hantuk itu disingkirkan, ada godaan-godaan, ada yang ngajak ngobrol, ada yang disingkirkan, ya, diabaikan. Fokus apa yang didengar, yang disampaikan, itu sudah hamba Allah. Ya. Dan lucunya, Bapak Ibu, dengan mendengarkan baik-baik, kemudian mengikuti yang terbaik, itu Bapak Ibu bukan hanya menjadi hamba Allah, yang benar-benar hamba Allah, tapi juga yang kedua, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka yang mampu konsentrasi, fokus, memusatkan pikiran, perhatian dan perasaannya, menyimak apa yang sedang didengarnya, itu disebut dalam ayat ini sebagai konsisten, istiqomah dalam hidayah. Hadahumullah. Mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kita dijamin kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik, istimah dengan baik, dan nanti memilih yang terbaik, itu Bapak Ibu termasuk kelompok muhtadun. Ya. Al-muhtadun itu yang istiqomah di jalan yang benar, yaitu di jalan yang sesuai dengan hidayah. Ya. Al-muhtadun. Dan ini kelompok muhtadun ini kelompok istimewa. Karena kita ini mudah sekali tergoda, terombang-ambing oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Ya. Tapi kalau kita menyimak dengan baik, kemudian kita pilih yang terbaik, berarti kita ini ada di dalam koridor hidayah. Tidak keluar dari hidayah. Tidak menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Istiqomah. Dan lucunya lagi, Bapak Ibu, ya,
dengan istima dan ittiba yang terbaik tadi. Istima itu apa tadi? Ya, mendengarkan, menyimak baik-baik. Ittiba mengikuti yang terbaik. Dengan istima dan ittiba ini, Bapak Ibu menyandang predikat yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai yang istiqomah dalam hidayah. Nah, yang ketiga ini, biarpun Bapak Ibu bukan doktor, biarpun Bapak Ibu bukan profesor, biarpun Bapak Ibu tidak banyak menulis di media massa, tidak menerbitkan buku, ya, tapi Bapak Ibu bisa disebut sebagai ulul albab. Hanya dengan satu kriterianya itu, apa tadi? Istima dan ittiba yang terbaik. Ya. Ittiba'ul ahsan, mengikuti yang terbaik. Bisa menjadi ulul albab karena ujung ayat ini tadi ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itu adalah ulul albab. Dan ulul albab ini juga kriterianya sebetulnya banyak di dalam Al-Qur'an itu. Tetapi saya misalnya sudah mengumpulkan ada 8 kriteria ulul albab. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa menjadi ulul albab, memenuhi kriteria ulul albab hanya dengan satu saja. Satu indikator. Indikatornya apa? Istima dan ittiba al-ahsan. Ya. Mendengarkan dan mengikuti yang terbaik. Itu saja indikatornya. Jadi kalau Bapak Ibu setiap ada tabligh, setiap ada khutbah Jumat, setiap ada diskusi, seminar, pengajian, mungkin ada berita, disimak baik-baik, dipahami baik-baik, pantang salah paham, pantang salah dengar, karena kalau salah paham kan berbahaya. Jadi ada pengajian, ambil yang terbaik, itu nanti keluar dicari sendal yang terbaik kan itu. Nah, kalau salah paham kan tadi dan berbahaya. Nah, itu kita berusaha untuk tidak salah paham. Kita berusaha untuk tidak salah dengar dan ingin mendengar yang lengkap, yang benar, yang tepat gitu. Itu berarti sudah memenuhi kriteria ulul albab. Jadi 3 predikat Bapak Ibu dengan satu indikator. Perhatikan baik-baik pesan-pesan yang sedang disampaikan melalui berbagai forum apa saja, atau meraih channel apa saja, stasiun TV apa saja, bandwidth apa, saluran radio apa saja misalnya. Dengarkan baik-baik, pahami baik-baik, pilih yang terbaik. Itu Bapak Ibu ya hamba Allah, ya muhtadin, ya ulul albab. Jadi gak usah repot-repot untuk menjadi ulul albab, satu aja. Ya. Mengapa Bapak Ibu? Dengan satu indikator ini, semua predikat itu bisa kita raih, bisa kita sandang. Karena Bapak Ibu pasti dengan mudah dapat mengerti. Dengan menyimak baik-baik setiap pesan dan mengikuti baik-baik yang terbaik, maka semua kriteria hamba Allah yang ada di dalam Al-Quran, banyak sekali kriterianya. Semua kriteria muhtadin, yang berada dalam petunjuk dalam Al-Quran, semua kriteria ulul albab itu semuanya dapat kita penuhi. Karena pasti kalau ada ceramah, kalau ada khutbah, pasti menjelaskan semua kriteria itu. Coba, ada nggak ceramah atau pesan-pesan atau diskusi atau seminar itu yang tidak ada kaitannya dengan 3 kriteria ini?
Pasti itu semua membahas ke situ. Membahas puasa, pasti membahas itu untuk menjadi hamba Allah. Ya, untuk berada dalam koridor kebenaran. Nah, untuk menjadi cendekia, yaitu orang yang cerdas. Yaitu. Nah, nanti di sana misalnya ada hadis yang mengatakan orang cerdas itu yang mementingkan akhirat daripada dunia, misalnya al-qayyis itu ya itu. Nah, itu akan terpenuhi dengan menyimak baik-baik setiap isi pengajian. Dan inti dari yastami'una itu, ya, kemudian ittiba'ul ahsan itu, ya, itu sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 yang kita coba atur. Ya ada 5. Pertama, kita memperhatikan atau menyimak, ya. Menyimak baik-baik semua pesan itu, ya, jangan ada yang kelewat. Yang kedua, mencoba memahami, mencerna apa yang disampaikan itu supaya tidak salah paham. Yang ketiga, mencoba mengembangkan lebih lanjut dengan diskusi, ya. Jadi kalau selesai ini pengajian, Bapak Ibu selesai itu coba ngobrol dengan sahabatnya. Wah, tadi saya ada yang kelewat itu. Kriteria hamba Allah nomor 5 apa ya? Nah itu ya, tanyakan buat. Ya, oh ini, tapi itu tuh sebetulnya bisa terus didiskusikan. Nah itu kalau didiskusikan itu berarti kita semakin kaya ilmunya. Pesan mungkin yang disampaikan dalam khutbah pendek saja. Tetapi karena didiskusikan, dikembangkan, itu menjadi lebih luas. Ya, itu. Dan itu nanti akan bernilai jariah untuk yang menyampaikannya. Ya. Mungkin yang saya sampaikan 1 ayat. Tadi surah apa? Az-Zumar ayat 18. Tapi kemudian oleh 5 orang hamba Allah di masjid ini didiskusikan lagi itu ayat Az-Zumar 18. Lalu dikaitkan misalnya dengan surah Yasin misalnya. Weh, saya tahu itu surah Yasin. Apa itu? Ayat 11. Gimana itu ayat 11 misalnya? Nanti ada yang diskusi ke sana. Gimana surah Yasin ayat 11 Bapak Ibu? Hafal enggak surah Yasin? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya. Itu innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya, itu. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, ya. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan peringatan. Artinya, nazaratuka la tanfa'. Ini salah satu tafsirannya. Ya. Peringatan kamu, isi khutbah kamu, isi ceramah kamu, isi tabligh kamu Muhammad, itu tidak akan dicerna oleh jamaah kamu. Itu tidak akan efektif dipahami oleh jamaah kamu kecuali jamaah yang memenuhi 2 kriteria. Misalnya ini lagi diskusi ya, jamaah ini Masjid Mukhlisin Alahuddin sedang mendiskusikan ayat yang saya bahas. Dibandingkan Az-Zumar 18 dengan Yasin 11 ya, dibandingkan. Nah, menurut ayat itu katanya ceramah, khutbah, ya, pesan-pesan dakwah itu tidak akan efektif, tidak akan dapat oleh jemaah kecuali jemaah yang memenuhi 2. Pertama, ittaba'an dzikra. Ittaba'an dzikra. Ittaba' itu artinya apa? Tadi ittiba tadi artinya apa? Mengikuti. Ya. Az-dzikra di sini ditafsirkan oleh para ulama ayat Al-Qur'an. Nah, az-dzikra di sini ayat Al-Qur'an. Ya, jadi Bapak Ibu,
Menurut Yasin 11 ini, khutbah Jumat itu hanya bisa dipahami, dimengerti, dan diamalkan oleh jamaah Jumat yang motif berangkat dari rumah ke masjidnya itu untuk mengikuti Al-Quran. Manit taba'at dzikr. Siapa yang motif berangkat dari rumah itu untuk mengikuti Al-Quran. Nah, Bapak Ibu datang dari rumah ke masjid ini, mengikuti subuh akbar ini. Motifnya apa? Saya ingin mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena di pengajian itu akan dibahas Al-Quran. Ya, saya ingin memahami Al-Quran. Saya ingin mengamalkan Al-Quran. Mengikuti itu artinya lengkap itu. Mengikuti paket lengkap. Dari mendengarkan, memahami, dan seterusnya. Sampai terakhir mengikuti. Ya, itu. Nah, jadi motifnya itu. Nah, saya jamin ya, kalau bapak misalnya datang ke Jumatan, motifnya ingin memahami pesan Quran yang disampaikan oleh khatib, itu dijamin datang ke masjid tidak akan ngantuk. Ya. Kenapa kadang-kadang Jumat itu menjadi tempat yang enak ya untuk tidur nyenyak gitu ya. Begitu mulai khatib, alhamdulillah, makmum juga jamaah juga alhamdulillah, nikmat tidur gitu ya. Kadang-kadang baru mulai itu bukan bismillahirrahmanirrahim untuk menyimak khutbah, tapi bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Doa mau tidur. Nah, itu tidak akan terjadi. Ya, nikmat tidur ketika mendengarkan khutbah itu tidak akan terjadi kalau motivasi dari rumahnya itu memang ingin menyimak, ingin mendengarkan pesan khutbah yang itu adalah penjelasan Quran. Kan khutbah itu tidak sah kalau tidak menjelaskan Quran. Dan harus membacakan salah satu ayat Quran. Salah satu rukun khutbah itu adalah ayat Quran. Maka berangkat dari rumah itu ya untuk membahas Quran. Dan sesungguhnya semua majelis tabligh, majelis taklim, majelis dakwah, ya itu semua membahas Quran sebetulnya. Maka motif yang paling kuat ini dari rumah itu manit taba'an dzikr. Yang memang motif dasarnya adalah untuk mengikuti Al-Quran. Kita tidak bisa mengikuti Al-Quran kecuali memahami Al-Quran dengan baik. Kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali menyimak dengan baik. Siapa yang menjelaskannya? Kenapa? Karena kita tidak bisa memahami sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa nggak memahami sendiri ayat Quran? Tidak bisa, itu syaratnya ada 12 ilmu yang harus dikuasai. Maka saya juga sebetulnya tidak memahami sendiri. Saya baca kitab-kitab tafsir. Saya pinjam tafsiran Ibnu Katsir. Saya pinjam tafsiran Al-Maraghi atau mungkin Pak Quraisy Shihab. Kita pinjam kita. Karena kita tidak bisa memahami sendiri. Ya, kita baca tafsir. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memahami sendiri, tidak bisa membaca tafsirnya, ya, udah kita simak aja semua atau setiap forum pembahasan Al-Quran, yaitu setiap forum pengajian. Maka di situ pasti rasa kantuk akan hilang karena semangat. Seperti Bapak Ibu kalau semangat ingin ketemu ya suami atau istri ya. Kalau dulu masih remaja ya, Bapak-bapak pernah remaja kan? Ya. Apakah pernah merasa ngantuk ketika akan ketemu dengan kekasih? Ada nggak yang rasa ngantuk? Nggak ada, berbahagia sekali, menyala sekali hati kita kan. Bergelora sekali ingin ketemu segera. Tak ada gelap, tak ada hujan, ya, tak ada jauh ditempuh. Itu nggak ada kantuk. Nah, yang datang ke masjid mendengarkan khutbah gitu, dengan motif ittiba al-dzikr, ya, manittaba al-dzikr, itu nggak akan terserang kantuk. Dia
berapi-api, artinya menyala untuk memahami Quran, mendengarkan. Jadi itu ya, mendiskusikan. Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak ada yang guru di sini? Ada yang guru di sini? Ada banyak ya. Dosen ada ya. Pak Dr. Nasir dosen. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau ibu sedang bicara pada anak ibu, ya, atau guru pada muridnya, atau dosen pada mahasiswa sedang berbicara, lalu mahasiswanya atau siswanya atau anak kita malawen, tahu malawen? Tahu malawen? Tidak menyimak apa yang kita sampaikan. Bagaimana perasaan kita? Ya? Bagaimana perasaan guru? Tentu kan kecewa. Kecewa. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, istima al-qaul tadi, mendengarkan perkataan itu sebetulnya bagian dari penghormatan. Ya. Bagian dari apresiasi kepada yang menyampaikannya. Mahasiswa mendengarkan baik-baik kuliah dosennya, itu adalah berarti penghormatan terhadap dosen. Siswa mendengarkan baik-baik penjelasan gurunya, itu adalah ta'zimul ustaz. Itu adalah pengagungan, penghormatan terhadap guru. Anak yang mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya dengan baik, dia ingin paham, tidak mau salah paham, tidak mau salah dengar, punya keinginan kuat untuk memahami apa yang disampaikan orang tuanya, itu adalah apa? Birrul walidain. Itu adalah penghormatan, ya, penghormatan, pengagungan terhadap orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya pernah ya begitu menginjakkan kaki di kampus di luar negeri, ya. Saya sehari-hari kan di kampus itu nggak pernah melihat ada mahasiswa yang cium tangan pada dosennya. Nggak ada. Ya. Kalau di pesantren di kita kan ketemu kiai malah cium tangan tuh nggak cukup sekali, dibolak-balik kayak Surabi. Kan gitu ya. Masih jauh sudah rapuh. Ya. Kadang-kadang ada yang segan ketemu dengan kiai. Jadi kalau lihat ada kiai, cari jalan yang lain dia. Ya, mungkin melipir atau mungkin kemana gitu. Lebih baik muter daripada berpapasan dengan kiai. Ini kenapa? Itu saking hormatnya pada kiai. Jadi ta'zimul ustadz kita, menghormati ustadz guru di kita itu dengan ekspresi, ya, dengan rengkuh, dengan cium tangan. Nah saya bilang, apakah mahasiswa di Australia ini tidak ta'zimul ustadz, tidak menghormati ustadz, ya, tidak menghormati gurunya, dosennya? Gak pernah ada yang cium tangan. Gak kayak di Indonesia. Lama-lama saya paham, Bapak Ibu, ternyata cara mereka menghormati dosen, gurunya, itu bukan dengan ekspresi fisika, bukan dengan rengkuh, bukan dengan cium tangan, tetapi dengan istima'ul qaul. Dengan istima' itu menghormatinya. Jadi saya lihat itu, kalau dosen sedang bicara, itu semua orang matanya ke dosen, telinganya seolah-olah diginikan supaya menampung apa yang disampaikan dosen. Gak boleh ada yang lewat. Dia mendengarkan baik-baik.
Setelah saya pikir-pikir, iya ya, menghormati dosen dengan cara konsentrasi, menyimak penuh perhatian, itu lebih memuliakan dosen daripada sekadar mencium tangannya. Sekarang di depan mencium tangan, tetapi ilmunya tidak didengarkan, wah malah ngobrol, malah main-main. Tapi ketemu guru cium tangan, mana yang lebih baik? Mana yang lebih membanggakan guru? Mana yang lebih guru merasa termuliakan? Dengan cium tangan atau dengan menyimak? Dengan menyimak. Kenapa? Karena istima'ul qaul itu menunjukkan beberapa penghormatan. Ya. Satu, misalnya ketika mahasiswa mendengarkan apa yang disampaikan dosen, berarti itu pengakuan mahasiswa bahwa dosen ini sedang menyampaikan sesuatu yang penting. Maka saya harus dengarkan. Sebaliknya, kalau ada mahasiswa yang tidak mendengarkan dosen, berarti dia menyepelekan ilmu dosennya. Dia menganggap tidak penting yang akan disampaikan oleh gurunya itu. Maka tidak perlu saya dengarkan. Tanpa sadar, ya, mahasiswa atau siswa yang tidak menyimak perkuliahan atau pembelajaran yang disampaikan oleh dosen atau guru, itu sama dengan menganggap atau merendahkan ilmu dosen. Itu bahasanya kayak gitu oleh kemudian dia ngikut, sama dengan begitu. Ya. Itu. Jadi dia tidak menganggap penting apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kalau ada mahasiswa atau siswa serius, fokus, menyimak, atau ada jemaah menyimak apa yang disampaikan oleh mubalik, oleh khatib, berarti itu adalah ta'zimul ustadz, ta'zimul khatib, ta'zimul mubalik. Menghormati apa yang akan disampaikan oleh mubalik ini penting, apa yang disampaikan oleh khatib ini penting. Ini penting. Kalau nggak penting kan, kalau penting saya lain. itu penghormatan ya. Jadi tadi itu lebih penting. Nah, jadi guru, dosen, ya, orang tua itu merasa diagungkan, merasa dihormati ketika apa yang disampaikannya itu diperhatikan sepenuh hati, sepenuh pikiran, karena itu dianggap penting. Dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nah, yang kedua, didiskusikan, ya. Dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh guru mungkin cuma satu pepatah, kata gurunya misalnya, ulah adean kuku da bere, apa bu? Ulah adean kuku da bere, apa maksudnya? Ya, jangan merasa bangga dengan prestasi orang lain, gitu ya. Jadi sombong tapi dengan karya orang lain, gitu ya. Nah itu hanya sebegitu aja, satu pepatah aja. Tong adean kuda beri. Lalu oleh siswanya atau oleh mahasiswanya didiskusikan. Wah, ini kearifan lokal yang luar biasa. Seperti tadi satu ayat Az-Zumar, kemudian oleh jamaah Mukhlisin Lahuddin itu didiskusikan, dibandingkan dengan tadi surah apa? Yasin ayat 11 didiskusikan, dikembangkan. Nah itu Bapak Ibu, mungkin ilmu yang disampaikan oleh guru, dosen, mubalik, khatib itu sedikit, tetapi karena dikembangkan lebih lanjut, maka itu semakin besar. Ilmu itu semakin banyak. Maka itu nilai khutbah, nilai kuliah, nilai pembelajaran itu menjadi besar nilainya. Ilmunya semakin bagus. Mungkin dosen hanya menyampaikan gagasan sedikit, gagasannya.
tapi oleh mahasiswanya didiskusikan menjadi gagasan besar. Maka itu dosen juga mendapat manfaat. Nilai jariah ilmunya dia lebih besar. Dan mendiskusikan itu juga adalah salah satu penghormatan untuk guru, untuk dosen. Kenapa? Karena dengan didiskusikan, dosen mendapat manfaat lebih banyak, mendapat tabungan jariah lebih banyak. Dia merasa lebih diuntungkan, diagungkan oleh muridnya atau mahasiswanya ya, mengembangkan lebih lanjut gagasan. Mungkin gagasan dia tidak seberapa, tapi begitu didiskusikan lagi, dikembangkan, sambil datang ke warung Pujasera, lalu di Pujasera diskusi tentang apa yang tadi disampaikan oleh dosen. Makanya semakin berkembang ilmunya. Maka ilmu dosen itu nilai jariahnya semakin besar. Dia akan menggelinding seperti bola salju. Semakin jauh menggelinding semakin besar. Maka si dosen itu dapat tabungan jariah semakin besar dari ilmu. Nah, mungkin yang mendengarkan dosen itu hanya 5 orang. Tapi begitu dia diskusikan lagi, disampaikan lagi ke temannya terus, akhirnya seperti multi level marketing gitu kan. Tersebar. Jadi dia kuliah hanya 30 orang satu kelas. Tapi karena setiap orang mendiskusikan apa yang disampaikan dosen, akhirnya terus menjadi banyak. Jadi seolah-olah dia satu kali kuliah itu menguliahi 1000 orang. Kalau satu orang ketemu dengan 100 orang berarti berapa gitu ya. Terus ilmunya akan terus berkembang dengan diskusi yang dilakukan oleh murid-murid atau dosen. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mendiskusikan apa yang saya sampaikan hari ini, saya seolah-olah ceramah bukan di hadapan ini aja. Nanti ada yang mendiskusikan di kantor, seolah-olah yang di kantor itu semua mendengarkan kegiatan ini. Ada yang diskusikan di mana gitu. Itu ilmu yang saya sampaikan hanya 1 ayat, tapi bisa menggelinding terus, membesar terus. Nah itu manfaat diskusi. Maka diskusi terhadap apa yang disampaikan oleh guru, oleh khatib, oleh dosen itu sebetulnya lebih dari sekedar penghormatan dengan cium tangan. Apa manfaatnya untuk dosen? Dan yang ketiga, ya, menghormati dosen itu atau guru atau orang tua itu dengan mengkritisi. Ya. Bapak Ibu, dosen atau guru itu senang kalau dikritik, ya, dikoreksi oleh mahasiswanya, siswanya atau oleh anaknya. Kenapa? Karena itu berarti kita diselamatkan dari kekeliruan, dari kesalahan. Misalnya saya menjelaskan sebagai dosen sebuah teori, ya misalnya, tapi penjelasan saya itu salah. Coba kalau tidak ada mahasiswa saya yang mengkritik, gimana? Saya akan merasa benar dengan teori yang saya jelaskan, padahal saya salah. Akhirnya besoknya di kelas yang lain saya jelaskan lagi sesuatu yang salah. Terus akhirnya semakin banyak orang yang mendengarkan penjelasan saya yang salah. Kalau tidak ada di antara mahasiswa yang mengkritik, maka saya semakin hari semakin menjauh dari kebenaran, semakin menderita kekeliruan karena tidak ada murid saya yang mengoreksi. Maka itu sebetulnya kalau ada mahasiswa yang mengoreksi, ya itu sedang menyelamatkan dosen dari kesalahan yang bertumpuk-tumpuk itu. Ya. Kalau ada siswa mengoreksi gurunya, itu dia sedang menyelamatkan guru dari kesalahan. Ya kalau itu tidak ada yang mengoreksinya, itu menjadi dosa jariah. Ya. Tadi kan ilmu kalau didiskusikan oleh orang itu menjadi ilmu yang
jariah terus, mengalir terus pahalanya. Nah begitu juga dosa, kesalahan. Kalau tidak ada yang mengoreksi, itu menjadi kesalahan yang terus mengalir. Maka itu menjadi dosa yang terus mengalir kepada yang merasa benar dengan kesalahan. Maka berbahagialah kalau Bapak Ibu sebagai dosen, guru atau orang tua lalu dikoreksi oleh mahasiswa-siswa atau anak kita, itu kita sedang diselamatkan. Maka ironis kalau ada dosen yang anti kritik, itu ironis. Mau diselamatkan kok malah gak mau gitu. Justru dosen yang mengerti dengan indikator ini, yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, itu dia merasa diagungkan, merasa dihormati oleh mahasiswa yang mengoreksi, yang mengkritiknya. Kenapa? Karena dia menyelamatkan saya dari kekeliruan. Dia telah mengembalikan saya pada rel yang benar, pada pemahaman yang benar. Betapa pentingnya kritik seorang murid, mahasiswa kepada gurunya sebagai bagian dari penghormatan kepada gurunya. Sebab kalau dia tidak mengkritiknya, berarti dia tidak menginginkan kebaikan untuk gurunya atau dosennya. Tentu saja, seorang hamba Allah, seorang yang ada dalam petunjuk, seorang ulul albab, itu kalau mengkritik dosen, mengkritik guru, mengkritik khatib, mengkritik mubalik, itu dengan cara yang baik, ya. Cair heran lautnya katempo. Jadi kritiknya masuk tapi tanpa menjatuhkan dosennya. Gurunya tidak tersinggung ya, maka caranya. Nah, itu nanti mahasiswa yang dia akan melakukan. Karena itu bagian dari kritik. Nah, ada yang kedua katanya dari Yasin 11 itu, kata jamaah Mukhlisin Lahuddin ya, dalam diskusi pengembangan materi ini ya. Tadi ya, sedang mengembangkan di luar ini. Misalnya yang kedua apa tadi? Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan merasa takut kepada Allah yang Maha Kasih dalam kegaiban. Dalam keajaiban ini oleh para ulama ada dua tafsir. Satu tafsir Allah yang memang Allah itu kan zat yang gaib kan itu. Tapi kita merasa takut kepada Allah meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Maka kita sudah mencapai pada posisi ihsan, yaitu kita seolah-olah melihat Allah. Jadi ketika mendengarkan khutbah, itu kita seolah-olah melihat Allah. Allah melihat saya melihat, seolah-olah saya melihat Allah, dan Allah pasti melihat saya. Oleh karena itu saya malu kalau ketika khutbah kok malah tidur. Jadi ada rasa takut kepada Allah. Saya takut nanti kalau salah paham, bagaimana Allah kecewa dengan saya. Bagaimana kalau saya tidak mendapatkan pesan-pesan khutbah, pesan-pesan dakwah, pesan-pesan tabligh. Dia takut kepada Allah. Khasyah. Kan khasyah itu, rasa takut, itu kan ciri ilmuwan. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di antara hamba Allah yang merasa takut kepada Allah itu adalah kaum cendekia, kaum ilmuwan. Nah, jadi takut ini penting ketika mendengarkan khutbah, ceramah atau kuliah atau belajar ya. Itu di situ perlu rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan saya termasuk yang rugi dalam forum ini karena tidak mendapatkan ilmu yang sedang dibahas di forum ini. Dan yang kedua, kata para ulama, tafsiran takut di sini adalah gaibnya itu, takut kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Yaitu sanksi Allah, iqab Allah. Itu kita tidak tahu apa iqabnya, tetapi kita punya cukup rasa takut terhadap sanksi yang meskipun tidak kita
lihat. Kan kadang-kadang orang biasa baru takut kalau sanksinya kelihatan. Ya. Misalnya kucing. Kucing itu baru takut kalau kelihatan kita ini merasa sepertinya mau nyentil gitu ya, nyintil gitu ya. Nah, kucing baru takut gitu ya. Tapi kalau tidak kelihatan ininya atau tidak kelihatan kayunya untuk memukul, cambuk misalnya, kan binatang tidak takut karena tidak kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan cambuk mau digini, baru kucing atau anjing lari gitu kan, karena kelihatan ini sanksinya, ya udah kelihatan kalau tidak. Nah ini hamba Allah itu, ya itu yang tadi hamba Allah yang mutadin yang ulama itu dia punya rasa takut terhadap sanksi Allah yang meskipun itu tidak kelihatan. Nah itu sebetulnya gimana? Itu kita membangun sendiri. Jadi membayangkan sendiri di dalam diri kita ini. Begitu berangkat ke tempat pengajian, ke tempat jumatan, ke tempat tabligh, atau ke ruang kelas pembelajaran perkuliahan, itu sudah dua ini. Pertama motifnya ittiba'ul az-zikr, ya, ittiba'ul Quran, begitu kan. Yang kedua merasa takut kepada Allah, jangan-jangan saya termasuk yang rugi tidak mendapatkan ilmu dari forum ini. Yaitu. Nah ini bisa dibandingkan ya. Tadi Az-Zumar 18 dengan Yasin 11 itu ya. Jadi inti kita ini kalau ingin istimewa dengan baik menurut Yasin 11 pastikan dua. Kita ittiba'ul Quran. Yang kedua ada khasyatullah wa khasyar rahman. Dan yang ketiga itu following ya. Jadi tadi criticizing ya, mengkritisi. Yang ketiga mengikuti, yang kelima mengikuti ya. Menyimak. Tadi yang pertama apa? Menyimak, yang kedua memahami, yang ketiga mendiskusikan, mengembangkan, yang keempat mengkritisi, nah yang kelima mengikuti. Nah mengikuti ini yang mana? Yang terbaik. Fayattabi'una ahsan. Lalu mengikuti yang terbaik. Yang terbaik, mengikuti yang terbaik. Maka ini Sayyidina Umar bin Khattab itu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, kalau ingin kita ini mengikuti yang terbaik dari setiap yang kita dengar, yang kita simak, itu sering-seringlah baca doa ini, kata Sayyidina Umar. Apa doanya? Bapak Ibu? Allahumma arinal haqqa, ingat? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya. Itu doa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami al-haqqa, kebenaran, haqqan, sebagai kebenaran. Ya. Kenapa kita minta ditunjukkan kebenaran sebagai kebenaran? Karena seringkali kebenaran tertutupi seperti keburukan atau kebatilan. Padahal itu kebenaran. Kapan itu tertutupi? Ketika kita tidak menyimak dengan baik. Ya, kalau kita tidak menyimak dengan baik, itu yang benar itu bisa tidak kelihatan oleh kita. Kalau tidak kelihatan itu karena kita tidak paham, kita tidak menyimak dengan baik ketika dijelaskan. Maka kita terus doa itu. Sebaliknya kita mohon kepada Allah, arinal batilah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebatilan, batilan sebagaimana adanya kebatilan. Jangan sampai kebatilan tampak seperti kebenaran. Kita minta. Maka begitu Bapak Ibu buka WA, ya, buka medsos, ya, di situ banyak sekali informasi. Ya. Kita minta kepada Allah,
informasi-informasi itu yang benar tampak benar, yang batil tampak batil. Jangan sampai kita salah melihat, ya, yang benar seperti batil, yang batil seperti benar. Ini ketika banyak ini banjir hoax ya, itu kita ini harus ekstra hati-hati melihat informasi ini seperti benar. Wah, menggambarkan presiden kita begini-begini, padahal itu adalah pandangan-pandangan nyinyir yang salah, misalnya yang dibuat-buat, atau ada pernyataan-pernyataan tertentu, menteri tertentu atau siapa yang diedit, dipotong-potong, disambung-sambung, yang sebetulnya itu beda konteksnya, beda tujuannya, lalu disebarkan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, seperti benar, padahal ini adalah dusta yang sengaja diproduksi oleh kelompok-kelompok yang memang penyebar kebatilan. Ya. Maka kita harus berdoa terus. Gimana tadi doanya? Ini saya kira udah hafal semua doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ijtinabah itu yang menjauh. Ya. Kalau ittiba tadi mengikuti. Ya. Jadi kalau yang benar kita ingin tampak sebagai kebenaran sehingga kita bisa mengikutinya. Kita mohon kepada Allah, urzuqna, karuniai kami ya Allah kekuatan ittiba untuk mengikuti. Ya. Jadi minta kepada Allah, sebab meskipun kita ingin mengikuti yang baik, tapi kalau tidak ada kekuatan dari Allah untuk mengikuti yang baik, kita bisa mudah tergoda oleh syaitan untuk mengikuti yang batil. Ya. Ini ada yang benar, ini ada yang batil. Karena kita tidak kuat, akhirnya malah kita mengikuti yang batil. Maka kita minta kekuatan kepada Allah. Warzuqna ittiba. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk mengikuti hak, kebenaran. Warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami beri kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Kekuatan ini kekuatan apa? Yang dirizkikan Allah, dikaruniakan Allah kepada kita, kekuatan melihat. Kita melihat ini beras, awas mana yang benar, mana yang batil, itu awas kita ini. Penglihatannya pas, jelas. Ya. Kita ingin memiliki furqan. Furqan itu apa? Pembeda mana hak, mana batil. Kekuatan furqan, membedakan mana hak, mana batil, itu kita minta kepada Allah. Kalau kita tidak minta kepada Allah, kita bisa lemah. Bisa penglihatan kita buram. Ya. Kebenaran seperti kebatilan, kebatilan seperti kebenaran. Begitu juga kekuatan pendengar. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk mendengar yang batil itu memang batil, yang hak itu memang hak. Minta. Ya. Beri kekuatan mendengar sehingga kita bisa mengikuti yang hak, menjauhi yang batil. Dan semua kekuatan kita, tenaga kita, energi kita, langkah kita minta. Jadi urzuqna, ya, urzuqna itu kan artinya belilah kami rezeki. Ya. Rezeki itu apa maksudnya di sini? Yaitu rezeki berupa kekuatan, energi penglihatan, energi pendengaran, energi tangan, kaki, pikiran, perasaan gitu. Kekuatan itu kita minta kepada Allah. Jadi ini luar biasa ya. Ajaran doa dari Sayyidina Umar. Ya, satu kata tapi maknanya luar biasa. Urzuqna ittiba'ah. Kita ini kalau sehari-hari sering minta rezeki kepada Allah. Ya, sering minta rezeki kepada Allah. Rezeki apa yang sering kita minta? Rezekinya kan kita kalau minta rezeki itu beras gitu. Rezeki itu ya. Ada ini rezeki ini artinya karunia, kekuatan. Ya, rezeki itu. Makanya kita ingin tambah ilmu juga mintanya kepada Allah gimana? Ya. Minta rezeki juga. Jadi rezeki ilmu, rezeki pemahaman yang benar. Kan warzuqna fahman. Nah, itu
Ya Allah, beri kami rezeki pemahaman. Sehingga kami tahu mana perintahmu, mana laranganmu. Mana yang perlu, artinya fardu. Mana yang tidak perlu, ya artinya tidak perlu, tidak penting kita lakukan. Itu minta kepada Allah kekuatan itu. Warzuqna Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu rezeki itu. Rezeki. Jadi rezeki itu karunia, kekuatan. Nah, warzuqna tiba. Di sini sekarang bukan rezeki bala-bala, bukan rezeki roti atau apa. Rezeki kekuatan untuk mengikuti yang benar dan rezeki kekuatan untuk menjauhi yang batil. Ya. Coba bisa dibaca doanya ini supaya kita. Allahumma rizqna bukan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Coba dari depan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Lagi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Lagi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Sekarang al-haqnya diganti dengan batil. Allahumma arinal batila batilan. Allahumma arinal batila. Allahumma lagi. Allahumma arinal batila batilan. Lagi. Batilan warzuqna tinabah. Warzuqna tinabah. Warzuqna tinabah. Warinal batila batilan warzuqna tinabah. Nah, segitu aja ya. Sebetulnya masih ada lanjutnya sedikit, tapi itu aja dulu ya. Nanti bisa dicari di Google lanjutannya ya. Wala talqun multabisan lain dan seterusnya, itu bisa dilanjutkan. Tapi ini segitu aja ya. Minta kepada Allah ya. Jadi kalau mau baca sesuatu, mendengar sesuatu itu kita minta kepada Allah supaya kita ini ditunjukkan yang benar-benar, ya batil-batil. Saya kira ini Bapak Ibu untuk hari ini. Jadi kita perkuat satu indikator saja untuk menyempurnakan 3 predikat kita sebagai hamba Allah, sebagai muhtadin, dan sebagai ulul albab dengan satu saja, yaitu memastikan yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Kita berusaha untuk menyimak, mendengarkan baik-baik, memahami baik-baik, mendiskusikannya, mengkritisinya, dan mengikuti apa yang kita dengarkan, baik dalam forum tabligh, forum majelis taklim, forum seminar, forum diskusi, forum perkuliahan, pembelajaran, atau forum apa saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.